Assalamualaikum teman-teman. Halo, ketemu lagi ya bareng Silvi di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama seputar Dewan Kerja Cabang. Dan pas banget karena saat ini Silvi kedatangan tamu yang sangat luar biasa yaitu Kak Munir, Ketua Dewan Kerja Cabang Kediri. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Munir. Halo Kak Silvi. Iya, Kak Munir gimana nih kabarnya? Kok sumringah ya hari ini? Alhamdulillah gitu. Iya, alhamdulillah ini kayaknya hari-hari bahagia Oh, ya ini. alhamdulillah gitu ya. Iya, Oke, kayaknya sehat ya Kak bahagia. ya? Alhamdulillah sehat Silvi. Alhamdulillah, iya. Tadi kan Silvi sudah memperkenalkan ya Kak Mm-mm. Munir ini Ketua Dewan Kerja Cabang Kediri gitu. Mhm. Nah mungkin bisa diceritakan, mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung DKC, Dewan Kerja Cabang itu apa sih Kak gitu? Wah, apa ya? Apa Nah, ya? kayaknya ya masih awam sekali ya kalau ya tentang DKC itu Betul. ya. Jadi sebenarnya DKC itu ada kepanjangannya Kak, Apa yaitu tuh? Dewan Kerja Cabang. Nah, di mana Dewan Kerja Cabang ini merupakan wadah pembinaan serta kaderisasi kepemimpinan untuk pramuka penegak dan juga pandega di tingkat kuartir cabang gitu Kak. Oh iya. Jadi pramuka itu ada semacam kayak pengurusan mulai Iya. dari tingkat kecamatan itu namanya ranting, terus cabang itu di tingkat kabupaten atau kota, Kabupaten kota, lalu daerah itu di tingkat provinsi, Provinsi. lalu nasional itu di tingkat pusat gitu. Jadi kalau di KC itu posisinya di kabupaten ataupun Di di kota gitu kota. ya, berarti di Betul. cabangnya seperti Mm-mm, itu. betul, betul. Oke, penegak pandega itu apa sih Kak? Mungkin bisa Oke. diceritakan gitu. Pramuka penegak pandega itu merupakan anggota pramuka Iya. yang saat ini bisa dikatakan umumnya itu duduk di SMA sederajat. Itu untuk penegak. Kalau pandeganya itu biasanya di tingkat perguruan tinggi atau masih Oh, kuliah gitu. seperti Berarti itu. teman-teman yang mungkin saat ini sedang di perguruan tinggi, berarti masuknya di Pandega gitu Iya, ya? maksudnya di Pandega. Jadi meskipun sudah mahasiswa, itu masih ada loh golongan untuk pramukanya itu ya. Oh gitu Iya. ya, berarti bisa heeh. ikut DKC juga gitu ya? Iya, iya, betul, betul, Oke, betul. duh, berarti istimewa sekali ya. Berarti di masing-masing tingkat itu ada gitu ya? Iya, ada golongannya Oh sendiri-sendiri. gitu. Jadi nggak usah khawatir, masih banyak hal-hal yang harus dicobain gitu teman-teman ya. Betul, gitu. betul. Nah, ngomong-ngomong soal DKC nih berarti kan di tingkat cabang kabupaten kota ya. Iya, betul. Ini kesehariannya ngapain sih Kak? Apakah harus setiap hari kemah gitu? Masa setiap hari kemah? gitu kan. Ya, oke. Jadi TKC itu tugasnya adalah membantu tugas dari kuartir cabang dan juga mengelola untuk kegiatan pramuka penegak pandega di kabupaten itu sendiri oke. gitu. Jadi bisa dikatakan apa ya, kayak sekumpulan pemuda yang memikirkan untuk pramuka se-Kabupaten Kediri ini loh, kita lah yang mengkonsep untuk yang memberikan suatu kegiatan untuk pramuka penegak pandega di wilayah Kabupaten Kediri. Oh, keren banget ya berarti Iya. teman-teman kegiatannya teman-teman penegak pandega di kabupaten yang mengurusi di KC gitu Kak ya? Iya, Wes, betul. keren banget teman-teman. Jadi Iya. kita bisa berkegiatan setiap harinya gitu. Ya, karena kan pada prinsipnya Dewan Kerja itu kan di pramuka penegak terutama ya, itu kan prinsipnya dari penegak, oleh penegak, untuk penegak, tetapi masih di bawah bimbingan anggota dewasa gitu ya. Jadi ya kita yang mengusap sendiri, kita yang melaksanakan sendiri, tapi masih dalam bimbingan dari anggota dewasa. Masih seperti dipantau itu. gitu Iya, ya, Kak masih ya? dipantau, masih dimonitor lah Oke, kayaknya ya. berarti seru banget nih teman-teman. Nah kalau boleh tahu nih Kak Munir bisa di-spill ya, kegiatan apa sih penegak pandega ataupun DKC gitu yang seru gitu yang mungkin bisa direkomendasikan Kak Munir untuk kita ikuti gitu. Banyak sekali ya Banyak, kegiatannya gimana untuk tuh? pramuka penegak pandega. Ada yang namanya Jota Joti gitu ya. Apa tuh Jota Joti? Jota Joti itu Jamboree in the air and Jamboree on internet ya. Kalau Jota itu kita menggunakan semacam radio telekomunikasi seperti HT itu yang kita umumnya itu. Jadi kita nanti komunikasi di satu wilayah itu bahkan bisa nasional bahkan internasional bisa terhubung. satu dunia gitu Satu ya? dunia bisa Wow. karena itu eventnya biasanya di bulan Oktober itu biasanya itu Jota dan juga Joti. Kalau Joti itu menggunakan perangkat internet. Ya, kalau sekarang sudah modern, kita sudah ada aplikasinya sehingga nanti bisa berkomunikasi nanti di antara pramuka yang satu dengan yang lainnya. Sama itu juga internasional juga itu. Jadi banyak sekali kita bisa bertukar pikiran di sana, kita bisa berdiskusi di sana dengan pramuka yang mungkin yang istilahnya kita masih
ingin mengenal dunia yang lainnya gitu ya. Bisa membandingkan antara pramuka sini sama pramuka sana, itu bisa dilihat dari Seperti situ. WhatsApp tapi nggak usah pakai kontak gitu ya kayaknya. Iya betul. Keren tuh Iya. ya. Bisa Kalau tuh- WA kan harus punya nomornya ya. Kalau Nah, ini nih. Joti ini bebas, bisa Kesempatan bikin semuanya. relasi baru gitu. Iya. Oke, keren nih Kak Joti gitu. Bisa dicobain ya di Iya. bulan apa Kak? Oktober Di ya? bulan Oktober bisa. Oke, siap deh. Terus ngomongin soal DKC Kak, sejauh ini Kak Munir mungkin bisa diceritakan dulu mulai masuk DKC tahun berapa sih? Awal masuk di tahun 2016. 2016 kan sekarang 2000 berapa? 17, 18, 19, 20, 21, 6 tahun Kak. Udah Waduh. lama. Dan sudah 6 tahun nih teman-teman Kak Munirnya. Ini sejauh ini bagaimana sih manfaat dari ikut DKC untuk Kak Munir sendiri deh gitu. Oke, jadi awal-awal masuk gitu ya, saya itu tipikal masih pendiam sekali ya. Introvert. Introvert ya, kalau sekarang gaulnya introvert kayaknya. Enggak mungkin introvert deh kayaknya. Introvert ya. Serius, jadi waktu dulu itu masih masuk awal-awal bergabung di DKC itu saya masih introvert sekali, masih kayak minder gitu loh ketemu orang lain, terus bicara dengan orang lain, itu kayak kayaknya aku belum bisa ini kayaknya ya, kayaknya gitu belum ya. belum bisa terbuka, belum bisa mengungkapkan gagasan-gagasan yang ada di kepala, itu masih kayaknya sangat sulit gitu loh ya. Nah, berjalan dengan waktu, dinamika yang ada selama 6 tahun di sini, akhirnya saya bisa belajar di sini ya, berbicara di depan umum, terus bagaimana menyampaikan suatu materi, bisa menyampaikan pendapat, bisa berkolaborasi dengan pejabat, ya berkolaborasi dengan teman-teman pramuka Pandika Sekediri. Akhirnya dengan keseringan seperti itu, akhirnya sudah terbiasa, akhirnya bisa loh. Ternyata semua itu bisa dirubah dengan kebiasaannya. Oke, berarti itu tadi ya speak up, speakingnya mulai diasah gitu. Karena gini Kak, kalau menurut Sylvie tuh ya, anak pramuka tuh pasti pinter omong gitu. Maksudnya pinter omong dalam konteks positif gitu loh. Iya, Berani betul, untuk betul. mengungkapkan pendapat seperti itu. Kan sudah dilatih dari sejak dini ya, bagaimana cara memimpin teman-teman yang lain gitu ya. Betul. Oke, keren sekali Kak Munir ini. Dari yang mulai introvert ya sampai sekarang sudah mulai bisa untuk memimpin sekabupaten Kediri gitu. Keren banget nih. Nah, Kak Munir selama ini ya, selama 6 tahun ini mungkin ada nggak sih kegiatan yang sangat menarik dan unik yang Kak Munir ikuti gitu, yang sampai saat ini membekas di dalam memori gitu? Oke, kalau pengalaman unik itu berjalan dengan dinamika ya, itu saya bisa berkeliling di 26 kecamatan di Kabupaten Kediri. Wah, iya kan? Semuanya Jadi ya? semua kecamatan itu hampir semuanya sudah saya jamah semuanya. Ya, dengan pengalaman organisasi ini kita bisa berkembang sehingga kita bisa, misalnya kita bisa tahu peta wilayahnya. Karena dulu saya nggak tahu ya berapa kecamatan di Kabupaten ini, ternyata ada 26 gitu loh ya. Sehingga saya bisa bergabung di DKC, bisa mengadakan kegiatan di 26 kecamatan. Ya alhamdulillah dengan itu saya bisa merasakan waktu dan saya bisa mengenal wilayah-wilayahnya. Berarti nggak itu. kerasa ya Kak ya, 6 tahun sudah bisa keliling kabupaten gitu ya. Yang dulu taunya cuma selingkup ya perumahan atau mungkin dusun ya, tapi saat ini Iya. sudah mulai satu kabupaten gitu. Dan selain itu juga saya juga pernah mewakili delegasi Jawa Timur pada waktu itu untuk kegiatan pelayaran lingkar Nusantara ke-6 Selat Karimata. Gimana tuh Kak? Gimana tuh? Tuh, itu ya persisnya di tahun 2016 ya pada waktu itu Oh, ya, di masih Jawa baru-baru Timur, dulu. Dewan Kerja Daerah Jawa Timur mengadakan seleksi untuk peserta Pelantara Jawa Timur. Itu Pelantara gimana itu ya. kegiatannya? Jadi untuk kegiatannya itu berkemah, berpindah-pindah menggunakan KRI atau Kapal Perang Republik Indonesia, Kapal KRI perang. Surabaya ya. Wush. Serius gitu. Jadi untuk laut? start pointnya iya. Wow. Start pointnya berada di Surabaya pada waktu Iya. itu dan berkeliling mengelilingi Selat Karimata, yaitu selat pembatas antara Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan. Selama 1 bulan Kak Silvi di atas 1 bulan di kapal, atas kapal. bayangkan Keren. kangen orang rumah, nggak ada sinyal di tengah laut. Serius ada gitu ya. Itulah ya ada pengalaman yang tak terlupakan lah bagi saya. Itu bagaimana bisa berkegiatan dengan nasional, dengan bergabung dengan pramuka-pramuka yang ada di wilayah Aceh sampai Papua itu ada gitu. Nasional emang Kak ya? Iya nasional itu Oke. kegiatan tahunan seperti itu. Kan nih kalau yang Sylvie tahu kan biasanya kalau kemah kan di lapangan gitu ya ataupun mungkin di sekolah gitu ya.
Tapi di laut teman-teman. Ini naik kapal KRI gitu loh dan gratis rekan-rekan. Gratis? Gratis. Dapat fasilitas apapun ya? Dapat. Ini harus dicobain nih teman-teman. Jadi langsung aja bisa gabung di Pramuka ya. Iya. Apalagi udah gabung di Dewan Kerja juga seperti itu. Jadi masih banyak pengalaman-pengalaman yang harus dicobain nih teman-teman gitu ya. Jadi sebelum podcast ini berakhir nih Kak Munir, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah. Silakan. Nah, buat rekan-rekan nih yang ada di rumah, manfaatkanlah waktu ya. Mumpung ini masih muda, banyak sekali peluang-peluang yang ada di depan mata yang harus kita coba harusnya ya. Kita harus coba mumpung belum nikah ya. Belum ada tanggungan. Iya, belum ada tanggungan sama sekali ya. Gitu. Ini mumpung kita masih muda, kita luangkan waktu kita, kita ajaklah hibur diri kita ya sebelum nanti kita kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Jadi manfaatkan waktu, kita tingkatkan kapasitas kita untuk menjadi lebih baik, kita dengan persiapkan masa depan yang matang. Harapannya nanti Pramuka bisa menjadikan sebuah jembatan lah bagi kita untuk menuju apa yang kita inginkan ke depannya. Jadi di Pramuka itu bukan sebuah sekat-sekat yang kita harus A, B, C, D, E, F, G, itu enggak di situ. Jadi Pramuka itu bebas, yang penting kamu punya skill, kamu tingkatkan di sana, kamu asah kemampuan yang kamu miliki, insya Allah kamu akan sukses dengan sendirinya. Oke, gitu ya. Berarti di Pramuka sebenarnya luas banget Kak Iya, ya. Apabila teman-teman punya skill public speaking, fotografi bisa diolah di situ gitu ya. Betul, betul. Oke, keren banget. Jadi mumpung masih muda nih teman-teman, jadi belum ada tanggungan anak, belum ada tanggungan suami istri gitu. Kita manfaatkan gitu ya. Berkegiatan dengan maksimal, cari relasi sebanyak-banyaknya gitu ya Kak Munir ya. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih Kak Munir untuk kesempatan hari ini. Sama-sama. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga berkah ya Kak Munir. Dan oke teman-teman, cukup sekian ya untuk podcast kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Silvi di sini dan semoga kita bisa ketemu lagi di next podcast gitu ya. Oke, dan di sini Silvi mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.